Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta. Awalnya kami ini tim Gio ya, jarang sekali memperdulikan kesehatan kami secara medis. Kok kelihatannya yang menarik untuk dikaji karena dekat sekali dengan otak dan otak mengontrol. Ini contohnya Gus Idris sendiri tadi di foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Selamat sore sahabat Gio, sahabat Thariqul Jannah dimanapun kita berada. Semoga semua selalu dalam genangan rahmat Allah, nikmat Allah. Mudah-mudahan kita semua yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang susah, yang gelisah diangkat kesusahan dan kegelisahannya oleh Allah, digantikan dengan keriangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rizki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajati dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat Gio, syababaka khamsin qoblal khamsin. Tanim khamsan qoblal. Jadi ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Wasihatika qoblal mardik, salah satunya. Mumpung masih sehat sebelum datang penyakitmu. Ya. Mumpung kita masih diberikan sehat, ayo kita jaga kesehatan kita betul. Dan alhamdulillah suatu kehormatan bagi kita bisa berkunjung di kediaman beliau Profesor ya, Dr. Rani, yang Masya Allah di samping kanan Umi beliau, Dr. Rani luar biasa. Oh Dr. Rini, Dr. Rini, alhamdulillah dipertemukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, pertemuan kita sore hari ini membawa berkah yang luar biasa. Yang awalnya kami ini tim Gio ya, jarang sekali memperdulikan kesehatan kami secara medis khususnya. Karena kayak seperti Ustadz Farhan dan lain-lainnya sibuk ngobatin non medis, kuntilanak, genderuwo, pocong dan lain sebagainya. Sehingga dia lupa, kami pun lupa bahwa kita sebenarnya sedang sakit. Sakit apa? Tentunya ada yang sakit hati juga. Nah, bercanda pemirsa, sakit zahir, sakit medis. Ini baru mata yang kami cek tadi pada beliau spesialis mata, spesialis jantung, spesialis apa saja ya, Masya Allah. Karena beliau nanti kita akan tanya-tanya bertahun-tahun ya, beliau menimba ilmu di luar negeri. Di luar negerinya di mana? Entah di Jerman atau di Jepang, nanti kita tanya-tanya pemirsa. Yang jelas ini perkenalan kami, pertemuan kami dengan beliau dokter ini menjadikan kami akan peduli dengan kesehatan ya. Masya Allah, dijelaskan secara detail padahal kami tadi cuma cek mata saja dan ternyata ada indikasi begini, begitu, sehingga kami lebih peduli lagi di kesehatan ini. Baik, tanpa panjang lebar kita akan tanya-tanya kepada dokter ini seperti apa. Nanti bahkan kita akan acak-acak tempat beliau ya. Kita akan acak-acak alat-alat beliau, canggih-canggih sekali, luar biasa. Ternyata Ustadz Farhan yang canggih ya, masih kalah canggih dengan dokter ini. Ustadz Farhan bisa berbicara tanpa kabel dari Indonesia tanah air ke Amerika tanpa kabel dengan kuntilanak bisa. Itu canggih, tapi lebih canggih lagi dokter ini. Seperti apa pasti penasaran. Kita tanya-tanya kepada dokter ini. Tanya. Ya, break aja tanyanya di sana nanti. Baik sahabat Gio, alhamdulillah saat ini setelah dijamu oleh beliau luar biasa, kita dikasih makan ya. Luar biasa lah intinya sambutan beliau, suatu kehormatan bagi kami sahabat Gio. Dan alhamdulillah saat ini kita berada di tempat praktek beliau ya. Seperti apa nanti kita akan cari tahu alat-alat beliau, pengalaman-pengalaman beliau selama di luar negeri ya. Sangat bermanfaat luar biasa buat kita, terutama yang buta akan kesehatan, yang jarang memperhatikan tentang kesehatan. Kita akan tanya-tanya dulu beliau. Dulu waktu sekolahnya, belajarnya di ilmu kedokteran di mana, Bu? Saya lama sekali di Belgia. Jadi dari mulai S1, S2, S3, S4 saya semua di sana. Jadi memang lama di sana. Gitu. Lama beliau di Belgia ya, belajar tentang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Terutama lebih fokus ke apa, Dok? Lebih fokusnya saya menyenangi anak gitu. Dan kebetulan kalau lihat panca indera itu kok kelihatannya yang menarik untuk dikaji karena dekat sekali dengan otak dan otak mengontrol semua itu mata. Jadi saya mengambil bidangnya mata anak. Oh,
Jadi intinya semua organ tubuh itu di mata juga, Dok ya? Iya. Dan mata itu menentukan manusia ini mau berkembangnya sebetulnya sesuai dengan tiap tahapan usia tuh mau bagaimana, itu bisa kelihatan di mata. Ternyata bisa dilihat semuanya pemirsa ya dari mata itu. Efek-efeknya seperti apa. Kira-kira motivasi apa Prof Dok tentang sehingga dokter itu lebih spesifik ke apa mata itu, Dok? Motivasi apa yang buat dokter itu belajar? Motivasinya gini. Kan kita semua itu sebelum dewasa anak dulu. Jadi kalau anak itu matanya bisa diarahkan, tentunya inginnya manusia ini berpendidikan, akhlaknya juga bisa diarahkan. Jadi dia berkembangnya menjadi manusia yang utuh, tidak hanya pandai otaknya saja tapi juga pandai imannya. Pandai bahwa alam ini ada yang ngatur, yaitu Tuhan kita gitu. Itu nggak boleh dilupakan. Nah itu terlihat sekali bagaimana kita mengatur supaya mata itu imbang, kehidupan itu imbang. Tuhan ingin alam ini imbang begitu. Baik, luar biasa, sangat menarik menurut saya. Biasanya saya yang diwawancarai, sekarang ganti saya yang mewawancarai beliau ya. Kita boleh nih Dok dikasih tahu tentang praktek-praktek tempat-tempat dokter tadi yang telah dipraktekkan kepada kami, Dok. Seperti alatnya ini untuk ini, alat ini untuk begini, untuk begitu, Dok. Misalnya ini boleh staf yang ngenuin atau ingin saya? Ya, terserah siapa saja, nggak apa-apa, Dok. Staf ya? Ya udah, staf boleh. Mereka udah pinter sekarang. Masya Allah, beliau punya staf banyak pemirsa. Luar biasa ya. Semangat juga, punya tim juga beliau. Ikut kongres-kongres toh mereka. Masya Allah. Jadi ya harus juga pinternya sama lah kira-kira. Sharing pinternya. Nanti mau belajar dari Gus juga pinternya. Masya Allah. Ya, kan? Tadi itu kami sempat salah kacamata ini ya pemirsa. Gara-gara salah kacamata ini ternyata bisa merusak organ-organ tubuh gitu, Dok ya. Ya. Tolong bisa diterangkan, Dok. Jadi ini terlihat kebetulan periksa mata ini kenapa sih kepalanya kok nggengleng terus? Kenapa sih pembuluh darahnya nyempit sampai tekanan darah kiri kanannya bingung? Rupanya dicek itu kok kacamatanya amburadul gini gimana ya? Jadi orang ini keluhannya beda-beda. Kayak misalnya Umi keluhannya pusing, kayak muter. Nah, ini kacamatanya kok bisa ya baru usianya 2 minggu. Jadi hati-hati lu ya gitu. Jadi nggak boleh sembarangan di optik itu ya. Harus yang cermat gitu. Nah itu nggak boleh buru-buru naik periksa-periksa. Mungkin ada saran, Dok, untuk sahabat-sahabat Gio untuk cari kacamata yang benar-benar nggak salah bisa merusak organ tubuh itu gimana, Dok, caranya? Kasih tahu, Dok, cari di tempat mana, atau yang dokter yang spesialis mata atau gimana, Dok? Kalau saya nyaranin karena lini kepandaiannya orang di Indonesia itu dari Indonesia Barat ke Timur kok jomplang gitu ya. Naik turun gitu nggak ketahuan. Jadi kalau kita ragu sebaiknya habis di pemeriksaan salah satu optik misalnya 2 hari lagi saya pergi ke optik lain. Kira-kira ada kesamaan enggak? Itu cara yang paling safe untuk tarik, ini jalan tengahnya gini. Tapi kalau perbedaannya banyak banget, nah itu harus masuk ke pemeriksaan dokter mata. Gitu. Jadi begitu pemirsa, luar biasa penjelasan beliau. Jadi setelah ketemu beliau, kami jadi peduli tentang kesehatan kami. Semua tim Gio, ya. Semua tim Gio tadi diperiksa oleh beliau, ternyata Masya Allah menakutkan hasilnya pemirsa. Seperti apa? Kita kasih tahu. Ya, tapi bagi kami takut sekali, Dok, gitu. Bisa penyumbatan darah sampai nengkleng gini, ternyata salah kacamata saja pemirsa ya. Bisa membuat kita kayak nggak normal gitu ya. Kalau menurut non medis itu kehilangan sukma gitu kata Ustadz Farhan. Baik pemirsa, kita akan coba cari tahu alat-alat beliau. Ini fungsinya untuk apa, seperti kita itu lebih tahu betul ya tentang organ-organ tubuh manusia. Itu ternyata mata ini sangat berperan penting di situ ya. Selain mata untuk melihat sumber bolong, kuntilanak, mata ini juga penting. Gus. Oh gitu ya. Mata itu kawannya otak. Jadi fungsinya nggak hanya untuk lihat, tapi menemani otak. Kamu mau berkembang sampai ke level yang mana gitu? Kamu siapa sih? Kamu apa sih untuk umurmu gitu? Nah itu mata ngirim semua informasi masuk ke otak.
Tinggal otak pengelolaannya, oke tidak gitu. Nah kalau kacamatanya salah ya kira-kira otaknya bingung lah. Iya. Gitu. Biasanya kalau orang yang tiba-tiba buta mendadak itu dok, itu indikasinya apa? Kayak kadang ada orang tiba-tiba itu kayak katarak terus sampai buta, padahal masih muda. Terus ada lagi yang kadang-kadang stroke gitu ya, nggak bisa ngomong sampai gini, gini. Apakah itu pengaruh juga dari mata itu dok? Pengaruhnya itu karena mata adalah bagian dari bagian tubuh yang lain. Nah kalau mata diperiksanya dengan cermat, orang itu sudah diberitahu, awas kamu bakat sekali penyempitan pembuluh darah. Jadi jangan sampai itu terjadi, nanti kamu stroke. Nanti tiba-tiba pembuluh darah di mata stop gitu terus nggak lihat. Jadi penyebab nggak lihatnya tuh banyak, nggak bisa cuman bilang nih katarak, nih pembuluh darah apa bocor gitu. Juga jangan lupa lo ya, di sini kan orang kuliner heboh ya. Nah itu kalau makanannya nggak hati-hati itu juga bisa menyebabkan pembengkakan di daerah mata gitu. Baik, satu lagi Prof, ini satu lagi apabila mata kita ini dibiarkan lama-lama ya nggak terurus, misalkan awalnya kayak min ini kok dibiarkan saja nggak peduli di situ, nanti apakah bisa berakibat fatal kayak stroke dan lain-lain tuh dok? Nggak langsung berkaitan sama mata, tapi mata itu memberi kabar atau sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak oke di tubuh orang itu gitu. Tapi nggak langsung karena kacamatanya salah terus dia tiba-tiba jadi stroke, enggak. Dari melihat mata dengan cermat kita tahu orang ini akan bakat sekali ke arah beli penyakit yang itu. Nah itu harus dicegah. Ya. Terima kasih banyak dok, penjelasannya luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk terutama sahabat-sahabat Gio dimanapun Anda berada. Peduli mata ini harus sehat ya. Karena dengan adanya mata kita bisa melihat indahnya gemerlapnya dunia. Sayangi mata Anda. Baik pemirsa, kita akan cari tahu praktek-praktek beliau seperti apa ya. Makanya jangan asal sembarangan periksa mata di optik-optik di pinggir jalan yang enggak lengkap alatnya seperti beliau. Kita langsung aja ya Prof ya. Langsung tanya-tanya itu alat-alatnya seperti apa beliau. Luar biasa, tadi kami itu diperiksa detail sampai berjam-jam pemirsa. Ini ruangan beliau ya, seperti apa. Tadi yang meriksa saya siapa tadi ya pertama? Yang meriksa saya terangkan. Jadi ya. Pertama masuk di sini ruangannya di mana ini Pak? Ini ruang screening pertama, pemeriksaan awal pertama. Ada 3 alat utama sih sebenarnya. Oke. Ya, langsung masuk. Kita acak-acak. Ini pertama alatnya. Yang pertama harus ditensi dulu. Iya, karena tekanan darah kanan dan kiri. Tensinya. Karena tekanan darah kanan dan kiri harus seimbang, disesuaikan dengan tekanan mata nanti. Oh, gitu. Kenapa ditensi? Karena tekanan darah juga berpengaruh ke tekanan mata. Apabila tekanan darahnya tinggi, otomatis tekanan matanya juga tinggi. Oh gitu ya. Gitu. Mau dilihat tensinya? Nggak usah dah, tensi banyak orang yang tahu. Ini alat pertama, namanya autoref. Autoref itu fungsinya untuk lihat minus silindernya berapa atau plusnya berapa, power refraksinya itu. Jadi semua kekurangan mata kita bisa dilihat dari alat-alat ini ya. Pertama ini untuk minus silindernya aja. Oh gitu. Ya, terus setelah itu kedua, ini yang membuat saya kaget tadi pemirsa ya. Ini kagetnya jantungan mau copot. Iya betul. Ini memang ngagetin karena ada anginnya. Ini namanya tonometer. Tonometer itu fungsinya untuk periksa tekanan bola mata. Jadi seperti tekanan darah tadi, ada tekanan darah rendah, ada tekanan mata juga ada yang rendah juga. Gitu. Kalau tekanan matanya rendah, kan mata itu seperti bola. Jadi kalau terlalu rendah dia juga lapisan satu dan lainnya nggak saling nempel. Kalau terlalu tinggi jadi terlalu nekan jadinya sakit juga gitu. Oh gitu ya. Ya. Terus? Loh ya saya nggak tahu. Ya. Ketiga apa? Ini sih sebenarnya. Ini bukan mesin jahit ya? Bukan. Ini sebenarnya alat untuk ukur sudut juling. Alat untuk ukur sudut juling. Tadi Gus Idris nggak saya periksa ini sih karena memang indikasi julingnya nggak banyak. Biasanya yang diperiksa ini anak-anak dengan sudut juling yang udah agak besar. Oh gitu. Juling itu apa tuh Mbak? Juling itu matanya lari, nggak sinkron antara kanan dan kiri. Oh gitu. Kero. Kero betul. Iya. Paham. Terus ini tadi kan apa ini mixer?
Ini seperti biasa. Apa sih untuk lihat setelah yang alat pertama tadi? Alat yang pertama tadi kita iniin manual. Pakai alat ini kita cobain manual. Oh, gitu. Nyaman nggak dengan si pasiennya gitu. Itu aja. Terus setelah itu mana lagi, Mbak? Setelah itu Kan kita banyak kesana. masih banyak alat-alatnya pemirsa ya. Yang bisa menembus alam gaib. Kita lihat. Kita ke sebelah sini. Kita jalan-jalan melihat. Sini ya. Ya. Langsung kita ke alat ini. Ini alat ke berapa ya? Alat ke berapa ya, Gus ya? Keempat ya, Gus? Ya, keberapa aja dah. 20 juga gak apa. Ya, ini alat terakhirnya sebenarnya ini untuk lihat yang tadi pembuluh darahnya ya, Gus ya. Seperti ini. Mana ya contohnya? Sebentar. Nanti ada contohnya mata saya aja. Ya, ini contohnya Gus Idris. Saya tadi salah nama. Nah, ini ada nama saya pemirsa. Tolong di shot ya. Nah, mata saya menakutkan kayak planet ya. Ya. Nah, ini contohnya tadi maaf saya salah nama. Ya, jadi kayak untuk lihat pembuluh darahnya ini. Untuk sebenarnya kalau kita bisa lihat ini, kita bisa melihat kesehatan badan, seluruh badan kita dari perut ke atas. Dari jantung, ginjal, segala macam terlihat dari situ. Nah, hebat ya, luar biasa sakti juga alat ini. Kalau ini untuk apa ini, Mbak? Ini namanya campimetri. Sebentar. Kepala dimasukkan gini ya? Iya. Ini namanya campimetri. Jadi seperti biasa kita dagunya kita taruh sini. Nanti alatnya untuk fungsinya lihat luas penglihatan. Ini nggak semua pasien kita periksa ini. Ini hanya diperlukan untuk pasien yang glaukoma itu atau tekanan matanya tinggi, terus yang minusnya terlalu tinggi di atas 8 kita harus periksa ini. Karena biasanya di atas 8 retinanya kan bermasalah. Jadi luas penglihatannya juga bermasalah. Tadi saya kenapa kok nggak dicek di sini, Pak? Karena minusnya terlalu kecil. Oh gitu. Minus saya berapa tadi? Cuman 4 kalau nggak salah ya. Kalau saya beli kacamata kok 300. Kurang. Makanya tadi penglihatannya kan nggak tajam. Oh gitu ya. Ya. Ya, terus mana lagi? Ini untuk apa ini, Pak? Itu mah apa ya? Luar biasa banyak sekali alat-alatnya pemirsa ya. Makanya mata itu penting. Tadi di sini lagi tadi. Tadi kayaknya di sini tadi. Belum. Oh iya ini. Ini namanya plus optik. Ini namanya plus optik. Jadi fungsinya itu untuk lihat kerjasama mata kanan dan kiri, interaksinya. Jadi Gus Idris tadi sih juga diperiksa ini yang ada kayak bunyi-bunyi tadi ya Gus ya. Ini untuk lihat interaksi mata kanan dan kiri sih lebih tepatnya. Tadi juga kita sempat di foto-foto tuh, Mbak. Foto 9 posisi. Oke. Benar, itu untuk lihat posisi kepalanya. Gus Idris mau lihat hasilnya yang tadi. Oh iya, lihat. Kita seperti wanted tadi ya di foto-fotonya. Ayo, kita mel ikut ya, Gus. Nah, ini ada fotonya orang ganteng ya. Ya diterangkan sama profesor. Ya, ini contohnya foto 9 posisi namanya. Foto wanted. Foto 9 posisi ini contohnya Gus Idris sendiri tadi di foto. Apa? Oh, singkat terang. Oh iya, cari yang terang aja, Mbak. Nah, di sini aja. Cukup, Kak? Iya. Cukup ya. Ini contohnya fotonya Gus Idris tadi. Kenapa di foto 9 posisi? Karena untuk lihat posisi kepalanya. Posisi kepala Gus Idris agak miring ya ke arah kanan. Kenapa bisa miring? Karena power matanya antara kanan dan kiri itu beda. Jadi nggak imbang antara mata kanan dan kiri, itu menyebabkan kepalanya gangland. Menakutkan. Itu bisa ngejepit saraf belakang sih sebenarnya kalau kita nggak hati-hati juga, nggak diperiksa baik gitu. Ya. Terus apalagi Mbak yang penting perlu disampaikan untuk sahabat-sahabat Kio supaya sahabat Gus Idris Official ini lebih lebih berhati-hati, lebih peduli lah tentang kesehatan terutama di mata ini. Sebenarnya yang
pertama untuk yang awam lihat ya, yang awam lihat mungkin anaknya atau apanya, kalau lihat TV dia agak miring gitu aja, itu udah wajib diperiksa ke dokter mata. Dan kalau bisa ke dokter mata anak. Itu aja sih yang bisa. Ya, terima kasih banyak ya Mbak ya. Terima kasih. Inilah ruangan beliau Profesor ya. Ini tinggal ruangan beliau. Tadi kita dimasukkan tapi beliaunya nggak ada, ini menghilang kemana ya? Kita tanya drivernya Gio ya. Mana drivernya Gio tadi setelah diperiksa? Oh, Ustadz Farhan dulu. Ustadz, tadi setelah diperiksa Anda takut nggak? Waduh, saya sempat berdebar-debar ini. Sempat berdebar-debar jantungnya Iya, ya. Setelah melihat Anda tidak rusak semua organ tubuhnya ya. Ternyata saya ada gangguan ini, paru-paru katanya. Oh gitu. Tadi kan Profesor sempat pesen nih sama antum nih ya. Iya. Jangan, kalau jadi mediator jangan yang bahaya-bahaya, masukkan kuntilanak aja gitu. Pocong gitu. Terus gimana nih? Tetap berjuang atau gimana, takut ini? Jadi mediator. Ya. Insya Allah dengan apa ya, menuruti apa nasihatnya Bu Dokter, saya akan menjaga pola makan juga. Biasanya makan pecel gitu. Dan insya Allah saya sehat terus. Amin ya, doakan dia karena Ustadz Farhani luar biasa, istiqomah sudah hampir 10 tahun beliau di Thoriqul Jannah berjuang, tetap setia, hebat. Mas Bambang ini drivernya, jadi gimana Mas setelah diperiksa tadi? Aduh, saya setelah diperiksa alhamdulillah. Tambah pede atau tambah gimana? Tambah pede. Jadi keluhan-keluhan mata saya ini semuanya ini sudah tahu. Jadi kekurangannya dari yang kiri, dari yang minus. Nah, di sini tuh bisa detail gitu loh. Hasilnya itu sangat-sangat luar biasa gitu loh. Presisi banget di sini. Masya Memang Allah, dengan ditunjang teknologi canggih, jadi kita semua ini bisa tahu kekurangan mata-mata kita itu. Mata kan untuk bisa melihat gemerlapnya dunia. Masya Allah. Jadi saya bersyukur sekali ini. Terima kasih banyak ini dengan Ibu Profesor, Ibu Rini ini. Kita bisa tahu kekurangan dan kelemahan diri kita masing-masing. Terima kasih. Oke. Ini penting ya, karena beliau ini yang membawa kami ya, nakodanya kemana-mana, biar jernih ya. Insya Allah, doakan panjang umur. Nah ini Umi ya. Umi ternyata nggak kalah parah juga Mirza ya, walaupun beliau kayak tegar di mana-mana, ternyata parah juga, ternyata lebih parah daripada saya. Walaupun beliau jarang pakai kacamata, saya tadi sering pakai kacamata, sering Anda lihat di YouTube, beliau jarang pakai kacamata, ternyata lebih parah daripada saya tadi. Ya tanya-tanya, gimana Mi? Tadi Mi. Baru Kaget tahu nggak? ya kaget juga karena baru ini kacamata baru seminggu, belum ada 2 minggu, seminggu yang lalu kami ganti itu di optik ya, di kami maksudnya bukan toko kacamata biasa gitu, dan udah diperiksa juga, tapi setelah diperiksa dokter tadi kacamatanya nggak sesuai dengan yang saat ini dengan mata, makanya kok udah diganti kacamata masih pusing, masih suka sakit. Kalau ada matahari itu sakit, di sini berat, pusing-pusing kepala kan. Aku pikir ada apa? Oh ternyata walaupun barusan ganti kacamata ternyata nggak sesuai gitu. Makanya pesan juga buat teman-teman hati-hati. Walaupun itu udah toko kacamata udah besar sekalipun, kita harus benar-benar kontrol ke dokter aslinya. Gitu. Yang ahlinya ya, betul-betul ahlinya ya. Yang ahlinya juga, yang Tapi kenapa ahlinya Umi gitu. tiba-tiba beli kacamata di pinggir-pinggir jalan? Itu bukan di pinggir jalan, itu di toko besar itu. Tapi tetap salah, suruh buang kan kacamata mahal-mahal. Suruh buang ini. Ini dibilang bukan kacamata terlalu murah juga, harganya juga lumayan. Jutaan, saya yang belikan ini jutaan. Iya, Tapi yang belikan. sama Profesor suruh buang karena bisa merusak mata ini pemirsa. Beliau yang belikan, beliau yang milihkan, udah diperiksa juga, udah dicek juga, harganya juga tidak dibilang tidak murah-murah amat ya. Tapi bagi beliau nih Profesor nggak cocok, jauh bahkan dari apa yang terjadi di mata saya gitu. Itu aja mungkin penjelasannya, intinya kesehatan itu sangat penting ya. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Mungkin itu aja. Ya begitu aja perjalanan kami di Jakarta. Alhamdulillah kami sama Allah dipertemukan oleh orang-orang mulia. Kami dipertemukan oleh orang-orang baik seperti Profesor dan teman-teman ya. Dipertemukan oleh ulama-ulama yang luar biasa.
Kami kemarin di Jakarta ditemukan oleh Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ya. Doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dimenangkan perjuangannya, dan setelah itu Allah pertemukan juga dengan para orang-orang soleh di Jakarta yang tidak bisa sempat kami liput, ya. Kami dipertemukan oleh orang-orang yang hati mulia, kami dipertemukan dengan profesor, ya. Masya Allah, beliau cintanya ternyata luar biasa kepada kami, ya. Baru hari ini ditemukan di Jakarta. Masya Allah, insya Allah kami akan dikumpulkan bersama, insya Allah dalam satu ikatan yang mana kita akan dipertemukan abadi, kekal di surga, insya Allah dengan baginda Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pemirsa, ya. Setelah ini untuk Purwakarta. Sampai ketemu sahabat-sahabat Gio yang ada di Purwakarta dan sekitarnya. Shallu ala Nabi.